Hai tukang pilih, apa kabar? Selamat datang di Pilih Ini atau Pilih Itu. Dan episode kali ini judulnya adalah Diet Chocolate. Yes, itu dia dan ini rekomendasi saya. Yuk lihat. Oke, saya punya 3 produk hari ini. Jadi susah banget nyari coklat yang diet. Jadi coklat ini tidak mengandung gula atau memiliki sesuatu yang nilai kesehatannya tinggi. Jadi saya sudah pilih ada di sini. Kita akan pilih dari 3 kategori. Yang pertama adalah dari harganya dulu. Yang kedua dari nutrisi atau kesehatannya. Dan yang ketiga baru kualitas dan rasa. Oke, ini dia penilaiannya. Yuk. Nomor 1 dari harga. Kita lihat produknya, ini ada 3. Oke, untuk harga semua tergantung dari seberapa besar cocoa mass atau cocoa butter di dalamnya. Kalau kita lihat yang di sebelah tengah dulu nih, paling tengah dia paling tinggi kadar cocoa-nya sudah pasti dia yang paling mahal. Lalu kita ke sebelah sini. Yang ini karena memang dia adalah tipe coklat yang memang lebih tinggi cocoa-nya, dia akan lebih mahal ketimbang yang ini karena ini adalah tipe milk coklat yang lebih banyak milk atau susunya di dalamnya. Jadi sudah pasti ini yang paling murah dan yang paling tengah yang paling mahal. Sekarang kita lihat nutrisinya, kita balik kita lihat fakta nutrisi. Let's go! Oke, sekarang dari sisi nutrisinya kita lihat dulu sebelah sini. Nah, coklat ini memang sudah berkomitmen untuk tidak memakai gula pasir dalam setiap produk coklatnya. Makanya dia ada pengganti gulanya. Di sini kita lihat itu namanya adalah maltitol. Maltitol itu adalah gula tambahan atau gula pengganti yang berasal dari sugar alkohol, biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Jadi dia tetap mengandung kalori tapi tidak semanis gula pasir biasa dan juga nilai kalorinya lebih rendah. Nah, di situ juga ada full milk powder, jadi nilai lemak dan lemak jenuhnya pasti akan lebih tinggi. Kita lihat di situ ada emulsifier, semuanya sudah pasti ada karena itu menyatukan antara lemak dengan air. Dan juga dia cocoa solidnya 37%. Jadi biasanya kalau milk coklat itu sekitar 37% sudah cukup. Karena berarti lebihnya itu adalah milk solid. Nah, milk solidnya cukup tinggi nih, 24%. Jadi kita bisa lihat semakin rendah dari cocoa solidnya sudah pasti antioksidannya juga makin rendah. Oke, kita ke sebelah sini. Nah, produk ini kita biasanya dapatkan di Bali. Jadi memang ini dimiliki oleh seorang bule Australia. Jadi dia membuat produk ini di Bali. Jadi memang mereka punya banyak sekali varian, tapi saya pilih varian ini karena varian ini katanya vegan. Dan juga di sini kalau kita lihat nomor 1 dia memakai biji kakao. Nomor 2, nah gula kelapa. Gula kelapa memang mengandung kalori yang hampir sama dengan gula pasir biasa, tapi kan dia mengandung GI atau glycemic index yang lebih rendah, jadi kita cernanya lebih lambat, gula darah kita juga lebih stabil dan tidak fluktuatif, sehingga badan bisa tetap membakar kalori dan kita tidak berhenti untuk memakai energi dari lemak. Nah, di sini kita juga lihat ada lemak kakao, garam laut. Nah, dia pakai sea salt. Memang Bali terkenal dengan sea saltnya, bagus banget karena ada sentuhan rasa manis di dalam rasa asinnya. Nah, sekarang ke paling tengah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kadar kokonya paling tinggi. Kenapa saya pilih ini? Karena di depannya sudah ditulis keto friendly. Jadi sudah pasti tidak ada gula pasir, tidak ada nilai karbohidrat di sini. Nah, kalau kita lihat ingredientnya, di situ ada cocoa mass, 100% cocoa butter. Nah, cocoa butter itulah yang membuat mahal sebuah coklat. Semakin tinggi dia akan semakin bagus. Natural vanilla. Nah, biasanya tuh yang sebelah kanan atau sebelah kiri atau produk lain dia memakai vanilla extract. Ini memakai vanilla asli. Dan dia memakai pengganti pemanis namanya sucralose. Sucralose itu dari jagung. Dia termasuk dalam artificial sweetener. Jadi pemanis buatan manusia. Dibuatnya di lab, bukan terbuat dari alam. Jadi sudah pasti sebenarnya itu bukan bahan yang terbaik. Seandainya mereka pakai yang lain yang lebih natural seperti stevia atau maltitol, mungkin lebih suka. Dan kalau Anda lihat sucralose di situ, itu ditulis 0%. Oke? Kenapa 0%? Karena sedangkan kan dia tulis bahwa ingredientnya ada sucralose. Karena sucralose itu 400 sampai 700 kali lipat lebih manis daripada gula pasir biasa. Sehingga perlu sedikit saja untuk coklat ini dipakai sehingga dia akan semanis gula pasir biasa. Oke, dari sisi nutrisinya, saya akan tentu saja memilih yang paling sehat adalah yang paling tengah ini. Oke, dia yang paling sehat, nilai kokohnya paling tinggi, dia tidak mengandung gula dan antioksidannya paling oke. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kualitas atau rasa, kita buka dulu semuanya. Oke, ini dia. Wow, 3 produk itu sudah keluar, warnanya beda-beda. Saya akan coba dari sini dulu. Oke, saya ambil. Nah, ini milk coklat. Jadi ini adalah coklat Belgia. Jadi dia memakai maltitol. Rasanya gimana ya? Rasanya milky banget. Jadi creamy banget. Nggak berasa bahwa biasanya kan pemanis buatan itu dia ada rasa pahit di terakhirnya. Ini kalau saya rasa manisnya stabil. Rasanya juga berakhir dengan bagus banget, tidak seperti sinetron Indonesia.
yang selalu ada intrik-intrik. Ini mulus ya, mulus banget. Tapi bagi saya ada sedikit rasa kasar, tekstur kasar di bagian tengahnya. Sayang banget. Saya mengharapkan dia lebih halus. Jadi dihaluskan lebih banyak sehingga butiran-butirannya itu akan lebih halus. Ini mungkin cocoa butternya kurang. Jadi bagi saya cukup enak untuk sebuah milk chocolate. Milky-nya dapat, creamy-nya dapat, tapi masih kurang sempurna bagi saya. Oke, sekarang kita ke produk ini. Wow, lucu banget ya. Jadi cetakannya sudah ada logonya di situ. Oke, saya ambil ya. Aromanya makin kuat. Jadi ibarat kopi kan ada Arabica dan Robusta. Yang ini dia Arabica. Jadi dia aromatik banget. Ada kesan bunga, ada kesan buah-buahan di dalamnya. Sehingga waktu kita mau makan, itu tergugah seleranya. It works. Ini cocok banget. Butirannya gede-gede. Semakin kita gigit, ada perpaduan antara manis dan asin. Biasanya kalau coklat Indonesia, atau didapat kokoanya dari Indonesia, pengolahannya di Indonesia, mesin-mesinnya juga bisa digabung antara lokal dengan yang impor. Biasanya ada cita rasa yang kuat banget, earthy banget, mentanah. Jadi biasanya rasanya kayak begitu, dan ini memiliki sedikit rasa itu. Jadi ada aroma seperti tembakau, aroma yang kuat, aroma yang dominan dan maskulin banget. Untung ditolong dengan sea saltnya. Tapi sea saltnya saya pengennya lebih asin lagi. Jadi mungkin mereka tidak terlalu dominan di sana, cuma seandainya mereka lebih asin lagi dan sedikit sentuhan manis, ini akan jauh lebih enak. Gula kelapanya, gula kelapanya membuat cita rasanya lokal banget. Bagi saya, seandainya dia pakai gula pasir biasa, ini akan lebih enak. Tapi kalau dia mau lebih sehat, dan juga karena ini vegan, itu sudah oke banget. Ingat loh, dia vegan berarti dia nggak pakai susu sapi. Dan dengan tidak memakai susu sapi, rasanya sudah kayak gini, itu udah oke banget. Sekarang yang di tengah, yang paling sehat. Oh, warnanya hitam banget. Nah, ini sudah pasti kelihatan kalau kokoanya tinggi banget. Kita coba. Nomor 1, lumernya lama banget. Padahal dia memakai 100% cocoa butter. Seharusnya semakin tinggi cocoa butter, semakin cepat dia lumer di lidah saya. Ini membutuhkan waktu supaya dia lumer, dan rasanya keluarnya agak lama. Rasanya robusta banget. Robusta itu adalah rasa yang kuat, rasa yang asli, rasa yang sudah pasti, sudah jelas, tidak neko-neko. Begitu rasanya. Jadi memang pahitnya sudah oke. Sucralose-nya, aftertaste-nya saya tidak rasakan apa-apa. Tidak ada rasa pahit yang aneh. Jadi bagi saya, coklat ini cukup bagus. Tapi kalau dari sisi kualitas, saya pengen dia lebih creamy lagi. Dia lebih sesuatu yang lebih nikmat. Ada rasa umami, ada rasa fruity-nya juga, ada aromatiknya. Seandainya dia lebih cepat lumer, lebih cepat dinikmati, dia akan jauh lebih enak. Jadi kalau bagi saya, dari sisi kualitas adalah produk ini. Yes, jadi produk ini bagi saya inovatif, kreatif. Jadi dia memakai sea salt di situ, ada suatu tambahan nilai seni, ada suatu kreativitas di sana. Cita rasanya paling balance, jadi saya suka banget karena dia tetap memakai gula kelapa. Jadi tetap ada cita rasa lokal, tapi masih terasa sophisticated atau kecanggihan di sana. Rasanya juga cukup milky, masih halus banget, cepat lumer di lidah saya. Cocoa butter juga berasa, dan bagi saya bisa nikmati itu setiap hari menjadi bagian makanan sehat saya dan juga cemilan yang nikmat. Ini dia pemenangnya. Sekarang kesimpulannya. Oke, kesimpulannya adalah kalau misalnya Anda pengen sehatnya aja, saya mau sehat, saya nggak mau ada gula, saya pokoknya mau sesuatu yang super healthy, Anda pilih di produk paling tengah, sudah pasti. Sekalipun agak lama lumernya di lidah, cuma mungkin rasanya ya agak pahit tapi kurang dinamis, tapi setidaknya ini sudah pasti sehat banget, antioksidannya tinggi sekali. Tapi kalau misalnya Anda pengen sesuatu yang saya mau lebih inovatif, mau lebih kreatif, mau sesuatu yang lebih saya nikmati dengan satu dimensi yang baru, Anda pilih produk yang ini dia. Sama seperti tadi saya pilih itu, suatu produk inovatif, tetap sehat, memang masih mengandung kalori yang lebih, tapi at least mereka inovatif dan kreatif. Oke, itu dia episode hari ini. Semoga Anda dapat inspirasi yang banyak, dan jangan lupa ya, subscribe channel ini, dan juga kasih dong like dan komen dan share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Syafidillah sign out. Sampai jumpa tukang pilih. Bye bye.